Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online legal yang mana ketika kalian gagal bayar atau mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal ini, kalian tidak akan masuk ke SLIK OJK atau BI Checking. Bahkan kalian juga tidak akan pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal ini ya. Karena memang untuk aplikasi pinjaman online legal ini sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan, dan aplikasi pinjaman online legal ini juga sebenarnya itu tidak masuk ke SLIK OJK atau BI Checking. Nah, lalu aplikasi apa yang akan saya bahas kali ini? Simak video ini sampai habis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal modal nasional. Nah, perlu kalian ketahui buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal modal nasional ini, yang sering menanyakan resiko-resiko apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita gagal bayar di aplikasi modal nasional. Yang pertama pastinya kita akan mendapatkan yang namanya penagihan, peringatan, atau mungkin ancaman melalui media komunikasi. Jadi kalian setiap harinya akan mendapatkan peringatan-peringatan melalui pesan WhatsApp, spam telepon, SMS, maupun juga email. Itu merupakan hal yang biasa yang kita akan dapatkan ketika kita mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal manapun. Nah, yang kedua pastinya kita juga akan dikenakan denda keterlambatan ketika kita mengalami keterlambatan dalam pembayaran kita di aplikasi pinjaman online modal nasional ini. Lalu bagaimana? Apakah aplikasi modal nasional ini masuk ke SLIK OJK? Apakah aplikasi modal nasional ini memiliki debt collector lapangan? Pertama ya, aplikasi modal nasional ini sejauh ini tuh tidak ada debt collector lapangannya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Selain itu, aplikasi pinjaman online modal nasional juga tidak masuk SLIK OJK atau BI Checking ya. Jadi jikalau kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi modal nasional, kalian itu tidak akan masuk ke SLIK OJK atau BI Checking ya. Jadi kalian masih bisa mengajukan pinjaman lagi di bank ataupun juga di lembaga keuangan lainnya selain aplikasi pinjaman online. Kalau mungkin kalian terhambat atau mungkin mengalami yang namanya penolakan ketika mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain, itu hal biasa ya, karena biasanya seperti itu. Ketika kita gagal bayar di satu aplikasi pinjaman online, biasanya kita akan mendapatkan penolakan di aplikasi pinjaman online lainnya. Namun tidak perlu khawatir, ketika kalian mengajukan pinjaman di bank tentunya ini tidak akan berpengaruh ya, karena memang untuk aplikasi modal nasional ini sejauh ini tuh tidak masuk SLIK OJK atau BI Checking. Nah, jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang resiko-resiko ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online modal nasional, kurang lebih seperti itu. Kalian mungkin hanya mendapatkan penagihan, peringatan, ataupun juga ancaman melalui media komunikasi ya, dan juga kalian akan dikenakan denda keterlambatan. Namun kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak akan pernah masuk ke SLIK OJK atau BI Checking, dan juga kalian tidak akan pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi modal nasional ya. Karena memang untuk aplikasi modal nasional sejauh ini belum ada debt collector lapangannya. Kalau mungkin dulu tahun-tahun sebelumnya aplikasi modal nasional ini sempat ada debt collector lapangannya di daerah Jabodetabek. Namun akhir-akhir ini aplikasi modal nasional ini tidak ada debt collector lapangannya ya. Banyak informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di daerah Jabodetabek itu tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan, karena memang untuk informasinya aplikasi modal nasional ini tuh sudah tidak ada debt collector lapangannya ya. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan aplikasi modal nasional ini tuh menjadi tidak ada debt collector lapangannya. Oke, mungkin sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online modal nasional. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.